istriku yang biasa hidup mewah, biar aku nggak stres. Jadi kurir antar makanan. Tapi aku mulai curiga. Kerjaan kurir ini kayaknya nggak benar. Mencurigakan. Hari ini aku mau lihat apa istriku yang cantik beneran pakai alasan antar pesanan buat selingkuh. Sayang, kenapa kamu di sini? Jadi ini pesanan yang kamu antar langsung ke kamarnya. Sayang, dengerin dulu. Udah cukup. Aku mau lihat siapa cowok ini yang terus pesan kamu ke sini tiap hari. Sayang, Beb, kamu capek ya? Paham banget kalau bawa makanan. Terus antar lagi. Sayang, kita hadapi bareng ya. Kerja keras, pasti bakal membaik sebentar lagi. Aku pergi dulu. Oke, hati-hati ya. Makan selagi hangat. Oke. Bang Yu. Tunggu, istrimu juga antar malam ya? Suwan bilang aku keluar tiap malam. Dia bosan sendirian, jadi dia mau ikut antar buat bantu. Jadi, kakak dapat duit banyak dari antar makanan. Sekitar 3 atau 4 juta sebulan. Kenapa? Aneh dong kalau gitu. Tadi aku lihat layar pesanannya. Tipnya tuh 4 digit. Masa sih? Kamu salah lihat kali. Aku lihat jelas banget kok. 4 digit. 2 juta. Ya, aku dengar ada hal baru nih. Namanya cewek kurir. Kayak cewek panggilan. Mereka kura-kura antar makanan. Tapi nawarin lebih. Tunggu, kakak nggak mungkin gitu. Enggak lah. Suwan itu manis dan baik. Orang tuaku aja sayang dia. Dia bilang, dia antar makanan. Cuma karena bosen buat bantu aku. Dia bukan yang kayak cewek kurir itu. Tapi bro, lihat udah malam gini. Kakak pakai baju terbuka banget. Terus tipnya gede gitu. Ya, Suwan cuma dia suka dandan aja kok. Kalau nggak percaya, ayo cek sendiri. bro tunggu dong. ini 20. Pak Jan, jangan di sini. Suwan! Udah ketemu dia? Aneh banget. Tadi aku lihat dia kesini. Yuk. Itu bukan motor yang dia pakai. Tunggu. Ini kondom semua. Yuk. Ini semua kondom. Antar kondom sekarang. Biasa kan ya? Tapi nggak sebanyak ini. Dan semuanya kondom. Cuman kebetulan. Yuk. Kalau aku sih, istrimu jadi salah satu kurir nakal itu. Nggak mungkin. Itu kan nggak bakal gitu. Aku naik dulu. Aku buktiin. Tunggu. Chen, jangan di sini. Suwan. Sayang, kok kamu di sini? Jadi ini maksudmu? Ringanin bebanku? Jadi kurir? Dan di kotakmu 5-6 tas lagi? Kurir mana yang bawa sebanyak itu? Kayaknya ini buat kamu sendiri. Sayang, dengerin dulu. Ada apa ini? Sayang, Jangan.
lagi aku. Tunggu. Itu istrinya? Sayang, aku lagi antar paket. Kamu ngapain sih? Tapi tadi kamu bilang, jangan di sini. Dan tipmu, 2.000 yuan. Chen mau kasih tip langsung. Aku bilang enggak. Lewat online aja. Tipnya cuma 200. Mana 2 juta? Maaf sayang. Kukira kamu... Ngapain? Pulang dulu. Biar aku urus. Gimana tadi? Suamimu nggak curiga? Kayaknya enggak. Tapi tetep tadi hampir ketahuan banget. Lain kali, jangan di sini lagi. Cheng Fang, kamu lihat? Suwan, dia cuma kurir biasa kok. Aku udah ngasih. Kali ini kamu bikin aku susah. Bro, menurutmu cewek di dalam tadi aneh nggak? Dia pakai cuma mandi, kayak abis mandi. Tapi make upnya masih lengkap. Maksudmu apa? Aku pernah denger cewek-cewek kurir itu abis layanan mereka ninggalin celana dalam jeep buat kenang-kenangan klien. Gimana kalau, bro, pas istrimu pulang, cek aja dulu. Cheng Fang, cukup. Diam kamu. Suwan nggak mungkin gitu. Aku nggak mau cek. Sayang. Ini, belum tidur. Sayang, aku nungguin kamu. Kok merah gitu? Habis naik tangga makanya. Sayang, kan udah aku bilang. Nggak usah nungguin aku. Orderan aku banyak banget. Pulangnya kapan? Nggak tentu. Sayang, berhenti aja kerja kurir. Gaji aku cukup buat kita. Nggak mau. Sayang, aku takut. Kamu kerja keras banget. Nggak apa, aku kuat kok. Udah ya. Aku mandi dulu. Aku denger loh, cewek kurir itu habis layanan suka ninggalin celana dalam buat kenang-kenangan. Gimana ya? Bang Yuk, tunggu kakak pulang baru cek. Aku cuma beresin barang, bukan ngecek. Beneran nggak ada celana dalam? Sayang, kamu ngapain sih? Aku cuma mau ambil baju kotormu terus dicuci. Ya udah, cuci sana. Sayang, mana celana dalammu? Kok di bajumu nggak ada? Aku... Soalnya hari ini, aku nggak pakai celana dalam. Nggak pakai. Waktu pergi tadi pagi, aku lupa pakai. Sayang, kita udah nikah bertahun-tahun. Kenapa masih ragu sama aku? Aku mau tidur. Jangan-jangan aku yang salah. Kenapa lagi? Kayaknya dia mulai curiga sama aku. Suwan dia, lagi telepon sama cowok. Enggak, tunggu. Gimana kalau aku salah lagi? Biar aku denger dulu. Kamu bilang, kalau dia sampai tahu, aku harus gimana dong? Tahu soal apa? Apa yang Suwan sembunyiin dariku?
Aku tahu, aku nggak akan biarin. Cari tahu sekarang. Tapi tetap aja. Tadi aku nggak bisa ngobrol lama. Dia masih di ruang tamu. Nyebelin. Ya udah deh. Sekali ini aja. Suan lagi ngapain sih? Gimana tuh? Udah kelihatan semua kan? Oke, aku mulai ya. Suan dia lagi ngapain sih? Suan! Sayang, kok masuk sih? Kalau aku nggak masuk, mana aku tahu? Kamu diam-diam lakuin semua ini. Hal kayak gini segini. Sayang, aku ngapain sih? Cuma gara-gara aku keluar tanpa celana dalam. Kamu masih curiga sama aku? Aku terlalu percaya kamu. Makanya kamu terus lagi dan lagi. Nyakitin dan bohong. Aku nggak bohong. Kenapa kamu nggak mau percaya? Nggak bohong. Aku mau cek sekarang. Sama cowok mana kamu main? Lakuin hal memalukan. Sayang! Sini lihat sekarang. Siapa cowok yang sama kamu? Lakuin ini. Siapa juga? Kok kamu sih? Chen Yu. Emang siapa lagi? Cowok mana lagi? Kamu salah paham. Lawan kita. Aku kira Yue, nggak bisa ngobrol malam ini. Besok aku telepon. sayang. Aku tahu kamu ragu. Tapi aku nggak pernah lakuin hal salah ke kamu. Bisa nggak kamu berhenti curigaan gitu? Kalau gini lagi, aku ceraikan kamu. Jangan. Sayang. Maaf ya. Aku nggak boleh ragu. Nggak kenapa. Percaya aku aja ya. Itu aja. Jadi bro, kamu cek semalam nggak? Celana dalamnya masih ada. Aku percaya istri. Jadi nggak aku cek. Lagian, kalaupun bukan, terus kenapa? Pergi buru-buru. Nggak pakai itu wajar kan? Emang nggak ada kan? Tuh kan bener. Cheng Fang, lu tuh ya terlalu suka Suwan. Dia kakak ipar lo. Gue peringatin, jangan macem-macem ya. Bang Yu, lo salah paham. Tapi percaya deh, kakak ipar tuh nggak sesimpel kelihatannya. Gue denger cewek kurir. Selain antar ke rumah, sekarang bisa jemput juga. Lo kan siang nggak di rumah. Tahu nggak kakak ngapain seharian di rumah? Udah, cukup. Rumah kita ada kamera. Suwan aja nggak tahu ada kamera. Biasanya gue nggak sempet. Atau males cek. Gue buka sekarang. Lihat nih. Lihat Suwan ngapain di rumah. Pas siang hari. Bang Yu. Apaan nih? Nggak mungkin. Bro, kayaknya istrimu lagi kerja gitu. Layanan rumahan sekarang. Nggak mungkin. Pasti ada salah paham. Salah paham apa? Semua kerekam kamera. Pergi tangkap mereka sekarang. Enggak. Kalau emang salah paham, terus aku pulang. Suwan bakal cerain aku. Betul. Aku telepon dia dulu. Sayang, lagi ngapain kamu? Sayang, kok tiba-tiba telepon? Aku kangen banget sama kamu. Pengen tahu kamu lagi ngapain. Nggak ngapain. Aku lagi tidur. Nanti malam kerja. Udah dulu ya sayang. Kalau tidur lagi. Terus, dia bilang apa? Bro, lu harus pulang. Keburu telat kalau nggak. Lu nonton aja. Diri lu diselingkuhin. Aku pulang sekarang. Cheng Fang,
tutupin aku ya. Bentar aja. Siap. Masuk enggak ya? Gimana kalau aku salah? Terus gimana? Di sini jangan gerak. Suwan! Suwan! Lagi ngapain kamu? Sayang, kau udah pulang. Bukannya kerja. Kalau aku nggak pulang, gimana aku bisa tangkap kamu? Aku kerja keras banget di kantor. Semua demi keluarga ini. Tapi kamu, waktu aku pergi siang hari, kamu bawa cowok lain ke rumah kita. Bro, Salah paham. aku manajer. Pasien kurir Suwan. Keluar lo! Lo nggak berhak ngomong. Jangan tidak aku nggak tahu apa yang lo lakuin. Pakai kurir buat kedok. Buat rahasia kotor kalian. Ibu Cenyu, ngomong apa sih kamu? Dia pinjam skuterku buat balikin kunci. Aku ajak dia minum kopi dulu. Kopi. Kalian minum kopi di kamar tidur. Dan kalian berdua deket banget gitu. Suwan, jujur sama aku, berapa tip buat yang ini? 2 juta. Atau 3 juta? Jauh tumpah kopi. Di bajunya. Aku izinin dia. Ambil bajumu buat bersihin nodanya. Ibu Cenyu, berhenti mikir. Jorok soal aku. Apa aku beneran salah ke Suwan? Aku kerja keras tiap hari. Buat ringanin bebanmu. Kamu datang ke kantorku dan marah. Terus pengen aku nabung cowok lain. Sekarang kamu jelek-jelekin aku. Fu Cenyu, kalau kamu nggak percaya, ayo cerai. Bro, harus bilang ini. Suwan pekerja terbaik yang pernah aku lihat. Kok bisa kamu ragu sama dia? Sayang, maaf ya. Aku salah paham. Tolong jangan tinggalin aku. Nggak apa, sayang. Aku juga salah. Harusnya bilang dulu. Udah jelas sekarang. Pergi kerja sana. Maaf ya. Dia udah pergi. Gak ragu lagi. Sampai nanti malam. Jadi yuk, ketemu dia. Cheng Fang. Cuman dia bukan kayak yang lo bilang, cewek matre gitu. Dia nggak pernah kayak gitu. Jangan bilang gitu lagi. Yuk, Punyo nggak takut. Mereka kerja sama. Buat nipu lo. Cukup Cheng Fang. Gara-gara lu yang bikin ribut, gua jadi terus curiga sama Suwan. Lu mau apa sih? Wah, yuk. Tenang dulu ya. Gua tanya, lo sama istri lo udah lama gak tidur bareng kan? Maaf sayang, aku capek banget kerja. Nanti ya. Kamu selalu bilang capek. Udah lama banget. Kamu nggak mau disentuh. Maaf ya, sayang. Nanti kalau aku libur, janji. Deal? Oke. Dan kakak, dia bilang dia capek banget. Kau tahu? Soalnya gue tahu kakak ngapain tiap malam sampai capek gitu. Kamu makan di luar, di rumah yang gak lapar. Terus nih, kenal cowok ini? Jauh Lei. Bos stasiun Suwan. Gue liatin, aneh gitu. Jadi gue cari tahu. Ternyata kerjaan asli cowok ini itu CEO Zhao Group. CEO di tempat kakak sekarang
Ngaku dia cuma bos kurir. Pikir itu nggak aneh. Bang Yu, lu datang mendadak, ganggu kesenangan mereka. Dia bakal bilang nanti dia lembur. Mendingan lu ikutin dia. Menurutku, cek aja dulu. Udah malam banget. Lagian Suan, lagi mandi tuh. Malam ini dia bilang lembur lagi. Tiga hari berturut-turut. Hotel Bailey, kamar 309. Minta layanan kamar? Jangan-jangan Suan? Cewek panggilan ya? Sayang, maaf ya sayang. Malam ini aku lembur. Tidur duluan ya, nggak usah nunggu. Oke. Ya, pergi aja. Suwan tiap malam kerja keras banget gini. Dia nyembunyiin apa sih? Hai, saya kurir. Teman saya Suwan. Dia kasih order 309 ke saya. Dilimpahkan. Tamunya minta saya Ambil kartu kunci. Maaf, kami nggak bisa kasih info tamu ke kamu. Kalau kamu kenal tamunya, tolong hubungi dia. Suruh dia telepon kami di resepsionis. Nah, kalau dia setuju, kami kasih kuncinya. Kamu kenal Suwan kan? Dia juga antar ke sini. Aku bareng dia. Tenang dulu. Gini, saya telepon tamunya dulu buat cek pesanannya. Jangan biarkan dia telepon. Nanti dia kasih tahu cowoknya. Aku di bawah sekarang. Oke, aku bawa naik. Manajer, kamar 309. Cowok itu. Diam di situ. Stop dia. Jangan biarkan naik. Hei, berhenti. Tiga 306, 309. Udah deket. Pak, kamar mana? Perlu bantuan? Bu, boleh tanya? Kamar 309. Tahu siapa yang tinggal? Ada pria check-in. Tapi tiap malam ada cewek datang. Lama banget di sana. Tapi tahu itu cantik banget loh. Kayak bintang film. Bu, ibu masih ingat dia kayak gimana? Kurir cewek. Pakai baju kurir kuning. Aku pikir sih, kurir cewek zaman sekarang gila ya. Makasih, Bu. Hei, kenapa bro? Lu buntuti kakak lu. sekarang aku di depan kamar mereka. Udah aku duga dia cewek kurir penipu. Tapi hey, yuk, sekarang kamu udah tahu. Balik sini. Jangan masuk. Kamu balik, cerain aja dia. Ntar makin parah. Susah benerinnya. Kamu terus bilang ke aku, Suwan itu penipu. Tangkap basah dia. Kenapa mundur sekarang? Enggak,
aku udah deket banget. Harus lihat sendiri, biar percaya. Ya, Sayang, kok kamu di sini? Ini kerjaan kurirnya. Kamu antar ke kamar cowok. Sayang, dengerin dulu. udah deh. Aku mau lihat siapa cowok ini. Langganan setiamu selama ini. Sayang, mau mandi bareng aku. Si Ayu kok kamu? Suwan, ada apa? Kenapa si Ayu di dalam? Sayang, kenapa kamu nggak percaya aku? Udah aku bilang, aku nggak lakuin hal salah. Aku nggak akan khianatin kamu. Terus ngapain di sini? Dan tadi waktu lihat aku, kamu gugup. Kamu tahu hari apa yang datang? Nggak peduli hari apa. Nggak bisa jelasin ini. Antar ke kamar hotel. Ulang tahunmu 2 hari lagi. Apa? Beberapa hari ini, aku kesini tiap malam. Rencana sama si Ayu, supaya di ulang tahunmu, aku bisa kasih kejutan. Yuk, Kamu kebanyakan mikir, kamu salah paham, Wan-Wan. Tunggu. Kenapa dia di dalam? Dan Suwan, waktu lihat aku, kelihatan panik. Kita baru pulang kerja. Keringetan. Mau mandi dulu? Wan-Wan suruh aku duluan. Masalahnya apa? aku panik. Karena, kalau kamu tahu, nggak jadi kejutan dong. Sayang, maaf ya. Aku kebanyakan mikir. Aku nggak tahu tiap malam. Kamu bukan cuma kerja, tapi juga siapin kejutan buat aku. Ini apa? Sayang, jangan! Ini apa? Ini tuh... Kak Yu, kok kaget gitu? Wan-Wan kaget nih. Ini celana dalamku yang baru dicopot. Kamu bilang ini, yang baru kamu copot? Iya. Kenapa, Yu? Suka model ini? Mau beli buat Wan-Wan. Model yang berani banget. Kamu bilang, baru kamu copot. Ya, selera orang beda-beda kan. Aku suka yang berarti gini. Terus kenapa? Terus maksud cowok ini gimana? Jelasin dong ini. Sayang, tenang dulu. Biar aku jelasin. Gak usah. Soal kejutan ulang tahun. Itu cuma kedok doang. Tujuan aslimu. Buat nutupin. Kalau kamu kurir plus-plus, Kurir plus-plus? benar. Kalian pikir aku nggak tahu, ha? Kalian pura-pura antar makanan. Tapi yang kalian lakuin, itu lainan rumah. Jual badan kalian. Kurir pelacur. Kena ya? Malah karena aku bener kan? Oke, kamar ini nggak gede-gede amat. Coba lihat di mana pelanggan kecilmu sembunyi. Dia sembunyi di mana? Minggir. Kamu? Kejutan. Zaolei. Kamu? Aku. Jangan pukul dia! Hentikan! Bro, kamu salah paham. Salah. Waktu itu di rumah, aku tangkap kalian berdua. Sekarang berani ketemu istriku di hotel. Tuan, dia minta aku bantu. Siapkan kejutan. Buat ulang tahunmu. Siapkan kejutan. Jangan pikir aku nggak kenal kamu. CEO Zhao dari Zhao Group. Itu kamu? CEO Zhao yang hebat. Mau bantu orang biasa. Siapkan kejutan ulang tahun. Bro, kok kamu mikir gitu? Oke. Jawab. CEO Zhao dari Zhao Group. Kok mirip banget sama kamu? Ya. Apanya lucu? Bro, gue cuma punya nama yang sama kayak dia. Lihat lebih dekat. Apa gua mirip dia?
bekas luka di muka lo. Pak Zao dari Zao Group. Mana mungkin dia punya bekas luka jelek gitu. Gue lagi angkat barang berat. Terus jatuh. Kena muka gue. Terus, kenapa lu dibalik tirai? Soalnya waktu itu dia ninggalin kesan buruk di sini, jadi gua suruh dia sembunyi biar lo nggak salah paham. Tapi tetap lu salah paham. Maaf sayang, aku tadi. Kamu gegabah. Tahan dia. Ngapain sih? Maaf Pak Zao. Anda baik-baik? Ini salah kami. Kami nggak cegah dia. Semoga kami nggak rusak urusan sama Nona Su. Apa katamu? Pak Zhao, Lepasin suamiku. tadi kamu panggil dia Pak Zhao. Pak Zhao. Sekarang kalian bertiga mau bilang apa lagi? Kalian bertiga Kerjasama buat tipu aku ya. Bro, dengerin dulu. Aku manajer di stasiun kurir. Anak-anak panggil aku Bos Zao. Itu biasa banget. Aku sama CEO Zao Group itu nggak ada hubungannya. Percaya deh. Sayang, kamu harus percaya kita. Tuan, gimana aku bisa percaya? Tiap malam setelah kerja, kamu nggak pulang. Kamu pergi ke hotel pesan kamar. Dan soal kejutan ulang tahun, pasti itu cuma kedok. Cuma kedok. Kedok doang. Ya, itu kelewatan banget. Suwan pas kamu bangkrut, takut kamu stres. Biar bebanmu ringan. Dia kerja keras banget, kurir. Kadang cuma 2.000 sekali jalan. Naik ke 6 lantai juga. Dia kerja keras banget. Kamu raguin dia? Jawab. Suan lakuin ini semua buat aku. Suwan bilang, dia cari uang lebih biar kamu tenang. Ulang tahunnya bentar lagi. Beberapa hari ini, setelah semua pertengkaran, dia siapin kejutan. Biar kamu senang. Kamu kira dia selingkuh? Enggak, aku... Puas sekarang? Maaf sayang, aku salah. Ada orang dari kamar 39? Masuk. Tetangga komplain. Katanya kami yang anak muda di sini 3 malam berturut-turut di kamar ini. Bikin ribut banget. Gedubrak-gedubrak, bikin mereka nggak bisa tidur. Jadi kamar 39, awanin suaranya. Jangan berisik ya. Gedubrak. Tante jangan bilang gitu. Gedoran apa? Aku ngerti kalian anak muda. Malu-malu. Tapi kalau tiap hari gini, sekuat apapun kamu, badan nggak kuat lah. Tetangga, udah komplain 2 kali. Tante, yang jelas, kapan gedorannya? Itu Nona, setelah kamu datang tiap malam, baru mulai. Mau bilang apa sekarang? Beberapa hari ini di kamar hotel, ngapain aja? Sayang, dengerin dulu. Begitu kamu sampai di kamar, ada suara gedoran. Aku mau dengar. Gimana jelasinnya? Sayang, tunggu. Bro, jangan gegabah. Di hotel, kita bersih banget. Nggak mau ada apa-apa. Yang salah ke kamu. Dengerin dulu. Diam! Kamu nggak bisa jelasin ini? Macam-macam istriku, main belakang. Keluar polisi, biar kamu di penjara. Bang Yu, enggak percaya dia. Percaya aku dong. Kita nggak salah. Kamu? Siap gue. Jangan kira aku nggak tahu. Kamu nutupin. Si Suwan, lingerie seksi ini bukan ku nyambuk. Suara gedoran itu. Ini dia. Seragam kurir kamu. Aku kesini tiap malam. Siapin kejutan buat kamu. Dan aku cuci ini. Di mesin cuci. Gedoran dari sebelah. Itu mesin cuci. Pas plus. Bunyinya gini. Suara gedoran. Itu dari mesin cuci. Sayang, kamu nggak sadar ya? Aku jarang pakai mesin cuci di rumah. Terus kenapa nggak cuci di rumah? Kenapa di hotel? Sayang, kamu kerja keras tiap hari. Aku takut cuciannya. Ganggu tidurmu. Tuh kan? Suwan perhatian banget. Suwan datang ke sini tiap malam. Karena aku punya toko di sini. Aku diam-diam buka toko alat kontrasepsi. Kamu tahu nggak? Kamar hotel ini buat gudang. Nggak percaya? Lihat. Nih. Semua stok kita. Sayang, aku salah paham lagi ya. Kemarin kamar 309, pesan kontrasepsi buat diantar.
Aku sendiri yang antar. Mbak ini yang buka pintunya. Apa katamu? Bu, yakin itu dia? Aku nggak ingat pernah ambil kondom dari kamu. Aku nggak mungkin salah. Aku dapat telepon. Ada cowok minta aku ambilkan. Dia bilang kamar 309 butuh sekarang. Suruh anakku cepet. Tas kiriman itu. Nggak disegel. Aku sempat lihat isinya penuh kondom. Aku malu banget. Mu, yakin itu dia orangnya? Suwan, Mau bilang apa sekarang? Bukan aku. Aku nggak pernah ambil. Sayang, kenapa kamu nggak percaya aku? Suwan, semua yang terjadi akhir-akhir ini bikin aku ragu sama kamu. Suwan, jawab aku sekarang. Itu kamu atau bukan? Jawab aku. Itu kamu kan? Ini dia. Tahi laut merah ini. Ah, pesanan yang Bapak minta. Udah saya bawa. taruh di depan pintu. Tahi lalat merah ini, aku nggak mungkin salah. Tahi lalat di bahumu. Sama cewek yang ambil tas itu. Tahi lalatnya. Persis sama. Suwan, bahkan tukang bersih. Lihat kamu di sini. Mau bilang apa lagi? Sayang, dengerin aku. Jadi, Cukup, Suwan. Aku udah percaya kamu berkali-kali. Tapi kamu dan mereka bohongin aku terus-terusan. Iya, aku cinta kamu. Tapi bukan berarti aku rela ditipu terus. Ya, aku emang bangkrut. Aku nggak bisa kasih hidup enak kayak dulu. Tapi aku nggak nyangka kamu bisa serendah ini. Jadi cewek panggilan. Jual badan kayak gitu doh. hujannya udah selesai belum? Tengah malam tiba-tiba datang ke hotel nyalahin Wan. Sekarang jelek-jelekin dia. Oke, aku kasih tahu ya. Aku sama Zhao Wei pacaran. Wah, sekarang. Kalian berdua pacaran? Ya, benar. Kalian pasangan. Nipu siapa sih? Kamu kira aku anak kecil? Gampang ditipu, hah? Kalau kalian beneran pacaran, kenapa sembunyi di hotel? Dan suruh istriku, beliin kamu kondom. Aku yang beli kondomnya sendiri. Petugas kebersihan salah lihat. Nggak mungkin. Walaupun dia salah lihat muka, tahi lalat merah di tulang selangka, nggak mungkin dia kelewat. Itu bekas dikitan dari Zhao Wei. Kau cek itu juga. Kamu, gue ingat di kamar itu ada lebih dari satu cewek. Xia Yue, kita udah kenal bertahun-tahun. Gue selalu pikir, kamu sahabat terbaik Suwan. Ini cara mau perlakukan teman. Sekarang gue bangkrut. Kamu bawa Suwan jadi cewek panggilan, jual. Tubuhnya buat kerja. Gue dapat orderan gede banget. Gue nggak bisa sendiri. Jadi gue panggil Wan buat bantu angkat barang. Itu aja. Nggak sekotor yang lu pikir. Anak muda, mungkin gue emang salah paham. Oke, Bu. Silakan kerja. Bruh, lo udah dengar semua. Lo emang kebanyakan mikir soal ini. Apa gue emang cuma terlalu paranoid? Tunggu. Seluruh kamar ini penuh sama kondom. Kenapa pesan delivery? Sekarang bungkam ya. Kalian kan kerja di bisnis kondom. Kenapa pesan kondom dari orang lain? Lo dengerin. Gua bisa jelasin sekarang. Ya kita emang jual produk kontrasepsi. Kenapa stok sebanyak itu? Tapi masih beli dari yang lain? Buat bandingin makanya. Bandingin produk. Ya benar. Sekarang lo juga tahu kan, Xia Yue itu pacar gua. Kita juga coba produk merek lain buat tes kualitasnya. Malam itu, lo tahu kan, gua denger saingan kita ngeluarin produk baru. Jadi gua pesen buat nyobain. Soal Suwan, dia datang ambil barang, terus masuk. Tapi semua ini kebetulan banget. Fu Chenyu. Gua kurir tahu. Hujan atau panas. Kamu jadi bangkrut. Aku cuma mau bantu. Keluarga kita bisa hidup lebih baik. Sayang aku. Tapi kamu ragu sama aku. Kamu ikutin aku ke sini. Masuk hotel seenaknya. Bentak aku. Kamu pikir perasaanku gimana? Pak Yu, kamu keterlaluan. Fu Chenyu, aku bilang sekali lagi. Ini semua salah paham. Kalau kamu nggak percaya, kita selesai. Aku udah nggak kuat. Sayang.
Maaf si Ayu. Jauh, aku salah paham. Aku terlalu kasar. Tolong jangan marah sama aku. Nggak apa-apa Kak Yu. Kejar Wan. Cepet. Astaga, hampir aja. Dari tatapan Fujenyu, kita bakal ketahuan. Akhirnya tipu si bodoh itu. Udah pergi dia. Sayang, maafin aku. Jangan marah sama aku dong. Aku nggak harusnya ragu sama kamu. Sayang, kamu tahu gak gimana kamu bikin aku malu? Kamu ngikutin aku. Di depan semua orang, nanya-nanya, ragu sama aku. Ini semua salahku. Aku lihat di internet, soal ini penipuan kuda cewek. Jadi aku curiga. Aku cuma khawatir sama kamu. Mata kamu, aku orang yang kayak gitu. Demi uang, aku bakal lakuin hal memalukan. Enggak, bukan gitu. Sayang, bukan itu maksudku. Aku cuma khawatir sama kamu. Ini salahku. Aku terlalu buru-buru. Sayang, aku Fujenyo, sumpah. Aku nggak akan ragu lagi sama kamu. Aku nggak akan ngikutin kamu lagi. Semua yang kamu bilang itu benar. Mulai sekarang, besar atau kecil, aku yang urus. Sayang, kalau kerja kurir terlalu berat, berhenti aja. Kan ada aku ya. Maafin aku kali ini aja. Ya. Menurutku, kerja kurir itu penting. Lebih baik dari di rumah, numpang hidup sama kamu. Terus juga, aku bantu keluarga, ikut andil. Asal kamu senang, sayang. Aku dukung kamu. Ada pesanan cepat sekarang. Aku pergi dulu. Sayang, mau ikut aku? Enggak, Beb. Aku tunggu kamu. Hati-hati di jalannya. Cepat pulang. Jangan maksa. Kayaknya aku salah. Bikin mereka curiga. Kamar 309 udah ketahuan. Cari tempat baru cepat. Yang tersembunyi. Jangan ketahuan. Udah cari tempat baru. Semalam, ada apa sih? Aku nelpon terus, nggak jawab. Istrimu kenapa sih? Pelan dong. Orang pada liatin. Aku pulang. HP-nya di silent. Bentar. Yo bro, gua mau tanya, semalam gimana? Lo ikutin dia ke hotel, nggak tahu apa-apa. Semalam, kasih ada Bapak Ang Suwan di kamar. Hotel. Tapi kan siapin kejutan ulang tahun. Kejutan ulang tahun? Bentar. Cuma istrimu doang. Sama sahabatnya juga. Terus itu, bos kurir ekspedisi. Mereka bertiga siapin kejutan buat aku. Itu nggak aneh sama sekali. Yo bro, lo lupa ya? Bos kurir ekspedisi itu, dia siapa sebenarnya? Itu salah paham. Dia cuma mirip Pak Zhao. Dari Zhao Group. Mereka bukan orang yang sama. Dia ada di sana. Karena dia pesan setahun penuh jualan kondom di sana. Ini mirip banget kamar hotel tahunan. Menurutmu? Nggak aneh. Cukup Cheng Fang. Berhenti bikin ribut. Aku percaya semua. Dia nggak mungkin khianatin aku. Bikin ribut? Aku cuma mau bantu lu bro. Sadar dong, istrimu bohong sama kamu. Itu cuma kedok doang. Lu datang kemarin. Lu kasih tahu mereka. Diam lu. Aku janji sama Suwan. Aku nggak akan ragu. Kalau lu bukan teman gua nggak mau urusin ini. Dengerin, mereka pasti udah pindah. Lu ke kamar 309. Mereka udah cabut. Nggak mungkin. Itu markas mereka. Mereka nggak bisa pergi gitu aja. Gue pesan deh. Silakan. Mereka udah pesan setahun penuh. Lu nggak bakal dapet. Lihat aja gimana hasilnya. Kok bisa gini? Yo, aku udah bilang, ini demi kebaikan kamu sendiri. Nggak. Mana mungkin sih? Mereka bilang udah booking setahun. Gimana kamu bisa booking juga? Atau mungkin hotelnya yang salah. Atau kamu salah kamar.
Berhenti bohongin diri sendiri. Mereka nggak pernah booking setahun. Mereka cuma tinggal beberapa hari. Dia lakuin hal-hal mencurigakan. Aku ikut kamu malam ini. Dia tunjukin kalau dia bohong ke kamu. Ke hotel. Gimana kalau mereka lagi antar barang? Nggak di hotel. Beneran nih. Ayo kita cari tahu. Aku beneran nggak mau kamu ditipu sama dia. Oke? Ayo pergi. Beneran masuk. Gimana kalau Suwan di dalam? Aku jelasin gimana. Aku udah janji sama dia. Nggak curiga lagi. Jangan ngulur waktu. Kita udah punya kunci kamar. Khawatir apa sih? Aku ngerasa ini nggak bener. Ini kamar orang lain. Aku sendiri yang pesan kamar ini. Jadi ini kamarku. Lagian, mereka nipu kamu. Jangan salahin kita. Datang ke sini. Buat bongkar mereka. Kayaknya memang ada orang di sini. Baru aja dibersihin. Telepon istrimu sekarang. Tanya dia di mana. Nih. Sayang, lagi ngapain sekarang? Hai sayang, kenapa? Kangen? Sekarang, aku di Hamali Eros lagi beresin paket. Kamu bilang di 309? Sayang, kenapa? Kok diam aja? Sinyalnya jelek ya? Aku baik-baik, Beb. Aku kangen banget sama kamu. Kapan kamu pulang? Aku nungguin kamu di sini. Mau pijitin kamu. Makasih sayang, aku pulang habis kerja. Sekarang percaya kan? Istrimu bohong sama kamu. Dia nggak ada di kamar itu. Aku sumpah. Sekarang, dia pasti lagi sama manajer itu. Sama sahabatnya. Threesome. Nggak mungkin. Suwan nggak bakal bohong. Dia cuma keluar sebentar. Belum sempat bilang aku. Mungkin dia ambil barang. Berhenti bohongin diri sendiri. Dia bilang dia di kamar. Tapi kosong banget. Dia bohong sama kamu, bro. Tapi kenapa dia lakuin itu? Ya, bukannya kamu bangkrut. Istrimu. Dia tuh udah bukan wanita. Yang manis dan polos dulu. Kan demi uang, dia rela apa aja. Menurutku, dia kerja ginian. Cuma buat duit. Nggak mungkin. Suwan bilang, dia ambil kerjaan ini semua demi keluarga kita. Bisa sadar nggak sih? Jangan sampai cinta butakan kamu. Tuh kan, lihat. Aku bilang juga Suwan nggak bohong. Kalau kayak yang kamu bilang, mereka udah pergi. Terus barang mereka, kok masih di sini? Ini artinya mereka cuma keluar sebentar. Mereka bakal balik. Kamu polos banget. Utak ini. Buktiin apa? Kosong. Semuanya kosong. Kayaknya dia emang bohongin kamu. Cuman nggak tahu dia sekarang di mana. Lagi ngapain? Sama siapa? Suwan, gua samperin lu sekarang. Gua mau lihat. Lu lagi ngapain sih? Yuk, tenang dulu. Sekarang kita nggak tahu dia di mana. Nyari buta gitu. Buang waktu aja. Gua tahu dia di mana. Hah? Gua pasang pelacak di HP Suwan. Sayang, maafin gua. Terus kamu nggak macam-macam. Gua di mana kan buka pelacak ini. Ini komplek villa pinggiran. Orang sini tuh bos atau anak tajir, dia cuma kurir biasa. Laparin dia ke sana. Gua rasa dia kurir yang layanan khusus. Panggilan ke rumah gitu. Diam lu. Kalau gua belum lihat sendiri, gua nggak percaya. Suwan selingkuh. Pak, cari siapa ya? Ini area pribadi. Nggak bisa masuk gitu aja. Kami cari kurir cewek. Dia lagi antar di dalam. Maaf, tanpa janji. Nggak boleh masuk. Itu dia kan? Deket banget sama dia. Pasti panggilan rumah. Minggir, istriku di dalam. Pak, Nggak bisa masuk tanpa janji. Tolong kerjasama. istriku dalam bahaya. Lu bisa tanggung jawab kalau lu nggak bolehin masuk dan telat. Lu satpam mau ganti rugi.
Hei Satpam, Nona Su nyuruh kita ke sini. Ambil beberapa berkas. Dia bilang langsung masuk aja. Buat ambil dokumen penting. Kalau ini ganggu penandatanganan, kita semua nggak bisa tanggung. Nona Su? Ada wanita di dalam namanya Su. Gua kasih tahu ya, dokumen ini nilainya jutaan. Kalau lu terus halangin dan buang waktu, lupain lah kehilangan kerjaan satpam. Bos lu juga bakal kena masalah. Oke deh. Tapi aturan kami bilang, cuma satu yang boleh masuk. Yang satu harus nunggu di luar. Cheng Fang, lu balik aja. Ini urusan gua. Gua urus. Oke, gua pergi dulu yuk. Hubungi gua kalau perlu. Itu skuter Suwan. Itu Suwan. Ya, emang cewek matrik. Buka! Suwan, keluar sekarang. Takut ketemu gua, hah? Siapa sih lu gedor-gedor pintu gua malam-malam? Lu gila ya? Gua cari istri gua. Istri lu? Ngapain gedor pintu gua? Pusintingnya. Istri gua ada di dalam. Apa? Dia nggak bilang udah punya suami. Lu tidur sama istri gua. Dia mukul gua. Dia bunuh gua. Tolong gua. Satpam. Lu nggak boleh masuk. Dengerin. Ini masuk rumah orang. Gua panggil polisi. Silakan. Lihat siapa yang masuk penjara duluan. Gue atau lu? Gara-gara kelakuan kotor lu. Suwan. Buka. Keluar lu. Oke. Jangan salahin gua nanti. Lu nggak boleh masuk. Suwan, gua percaya banget sama lu. Tapi enggak. Di belakang gua, lu tega sama gua. Gua bongkar siapa lu sebenarnya. Lihat lu mau bilang apa? Apa? Bukan Suwan. Mau apa kamu? Kok bisa gini? Kok bukan dia? Siapa kamu? Mau apa? Maaf, salah orang. Kukira kamu istriku. Maaf ya. Maaf ganggu. Luar! Pergi sekarang! Seragam kurir ini modelnya sama kayak Suwan. Kamu itu yang kayak yang di internet. Kurir cewek plus-plus ya? Emang apa sih kamu? Emang kamu polisi? Urus urusanmu. Kerjaanku apa? Bukan urusanmu. Kamu masuk rumahku. Malah nuduh aku. Aku lapor polisi. Kamu bikin moodku rusak. Kamu mau mati ya? Pergi! Apa pelacaknya rusak ya? Atau aku kebanyakan mikir, aku salah lihat ya? Suwan. Dia beneran di sini. Gua harus lihat jelas sekarang. Nggak boleh salah lagi. Suwan. Beneran dia. Siapa tuh? Ada orang di luar. Kenapa? Nggak ada. Penjaga patroli. Ayo lanjut. Keluar sekarang. Maaf, ini aku salah jalan. Oh, kamu tuh. Aku ingat cari Nona Su ya. Dia di dalam. Baru ketemu. Maaf ganggu. Aku ambil berkasnya dulu. Ada apa ini? Sayang, kenapa kamu di sini? Ngapain aku di sini? Kalau aku nggak datang, kamu mau tidur bareng.
Dua cowok ini ya. Sayang, kamu salah paham. Kita nggak ngapa nginepin. Nggak kenapa-apa. Terus kenapa pijat kakinya? Kalian berdua mesra banget. Suwan, kamu pikir aku orang bodoh gitu, hah? Aku cuma dapat orderan di sini. Antar makanan doang. Bro, nafsu beneran. Diam kamu! Kamu nggak usah bicara. Sayang, tenang dulu. Mereka klien aku. Kamu nggak sopan. Klien. Mana makanannya? Aku nggak lihat makanan yang kamu antar. Dan Suwan, lihat baju yang kamu pakai. Ini seragam memangnya. Nggak bisa cari alasan yang lebih bagus. Makanannya ada di sini kok. Dan seragam aku. Aku jatuh di jalan tadi. Kena lumpur semua. Datang buat bersih-bersih. Terus mereka bilang, ada seragam stuck. Dan suruh aku ganti. Oke lah. Kalaupun dia kurir, kenapa pijitin kakinya? Sayang, lupa ya. Aku kan pelajar fisioterapi. Waktu dia ambil makanan, kakinya kesaleo. Aku cuma bantu dia. Bro, Basu ngomong jujur kok. Tadi, waktu ambil makanan, kaki gua keseleo. Untung Basu bantu. Iya bro. Lihat, istrimu hebat banget. Dan perhatian. Antar pesanan malam-malam. Rajin banget. Masa kamu nggak percaya dia? Sayang, maaf ya. Aku salah paham. Aku emang brengsek. Kok ribut banget di bawah? Zaolei. Ngapain di sini? Suwan, aku yang bilang, mereka itu klienmu. Kamu kesini buat antar pesanan, tapi nggak kenal mereka. Terus kenapa Zaolei? Bos stasiun itu ada di sini juga. Sayang, aku beneran nggak tahu. Nggak tahu. Jadi semua ini cuma salah paham. Bro, tenang dulu. Biar aku jelasin. Kamar 309. Kena komplain berisik. Jadi aku check out dari sana. Aku di sini sekarang. Sewa villa. Buat urusan bisnis. Buam orang kayak gini. Partner baru aku. Malam ini kita mau bahas detail bisnis. Partner? Suwan, kamu nggak kenal partnermu sendiri. Jujur sama aku, kamu sama mereka berdua. Sebenarnya ada apa sih? Mereka beneran cuma klien pengantaran aku. Cuma klien pengantaran doang. Kayaknya bukan bisnis bener deh. Udah dong, jangan bohong lagi. Suwan. Beneran kamu? Aku pikirmu kamu kok familiar banget. Maksudnya apa? Bro, ini salah aku. Aku yang minta Suwan datang malam ini. Kerja lembur, perluas area, buat antar-antar. Jadi ya, dia sibuk banget, nggak sempet sapa partner. Kita pesan makanan, nggak nyangka dia yang datang. Jadinya kacau gini deh. Suwan, dia karyawanmu si Suwan. Tadi, pesan makanan. Gak tahu, ketemu Nunasu. Kebetulan banget kan? Suwan, kenalan dulu. Ini Bang Tian, ini Bang Long. Hai Bang Yang. Hai Bang Lom. Gak usah, kita udah kenal kok. Mungkin aku kebanyakan mikir. Nah, oke. Sudah kenal semua. Makanannya datang, Suwan. Malam ini nggak lembur. Pulang sama Bang Fu. Pulang ya. Makasih Bang Zhao. Sayang, kenapa? Ngobrol di rumah. Ayo pergi. Maaf. Kok kamu turun? Hampir ketahuan. Untung aku cepat tanggap. Semoga Fu Chenyu ini nggak curiga. Sayang, aku antar barang hari ini. Keringetan banget nih. Mandi dulu ya. Tunggu. Kita masih ada urusan. Sayang, aku capek banget hari ini. Nanti aja ya. Enggak. Bilang sekarang. Oke, tanya. Bilang. Waktu aku telepon tadi, tanya kamu di mana. Kenapa bilang? Di kamar 309. Iya, di 309. Masih bohong. Aku buru-buru antar barang habis itu. Nggak sempat bilang kamu. Aku di sana kok. Di kamar 309. Kamu nggak ada di sana. Kamu bohong terus dari tadi. Sayang, kamu ngikutin aku lagi. Kamu janji kemarin nggak akan curiga lagi. Nggak akan ragu lagi. Kalau aku nggak balik, mana aku tahu kamu pindah kamar. Dan nggak mau bilang aku. Sayang, aku beneran lupa bilang kamu. Kamu mau apa sih dari aku? Kamu bakal percaya hatiku tulus. Aku butuh kamu. Ceritain semua yang sebenarnya. Jangan terus bohongin aku. Sayang, aku kerja keras banget. Antar makanan buat kamu. Biar bebanmu lebih ringan.
biar hidup kita lebih baik. Tapi kamu nggak ngerti aku. Kamu ngikutin aku. Ragu sama aku. Nggak percaya aku. Di hatimu. Aku serendah itu ya. Buat dipercaya. Sayang, jangan. Sayang, kalau kamu emang nggak percaya, kita cerai aja. Jangan cerai. Sayang, maafin aku. Ini salahku. Aku nggak halus jangan ngikutin. Tapi aku khawatir banget sama kamu. Sayang, kita kan suami istri. Harus saling percaya. Mulai sekarang, jangan pernah ragu lagi sama aku. Aku sakit hati loh. Oke. Sayang, aku nurut kamu. Suwan benar. Pasangan harus saling percaya. Nggak boleh nguntit dia. Atau curiga. Sayang, lagi ngapain? Enggak, cuma buang sampah. Sayang, kamu cantik. Sini. Sayang, maksudnya apa nih? Sayang, pas lagi mandi, ternyata aku datang bulan. Nanti kalau udah selesai, kita bisa. Datang bulan, bukannya minggu depan. Kok cepet banget? Mungkin gara-gara antar paket terus. Capek banget. Tidur nggak teratur. Jadi lebih cepet. Ya, kamu emang capek banget. Sayang, tiap kali datang bulan, perut kamu sakit. Ya, aku bikinin teh gula merah. Nanti habis minum, pasti enak kan? Makasih sayang. Sama-sama. Pembalut ini masih baru banget. Belum dibuka. Kalau Suwan beneran datang bulan, masa nggak pakai pembalut? Dia bohong lagi. Sayang minum selagi hangat. Lebih manjur. Sayang, kamu baik banget. Gimana? Sudah enakan? Jauh lebih baik. Udah nggak sakit lagi. Makasih sayang. Udah malam. Istirahat ya. Suwan, kamu nggak mau aku sentuh kamu. Kamu nyembunyiin apa dariku? Kakyu, kemarin di villa itu gimana? Tuh istrimu di sana? Ada sesuatu terjadi? Cheng Fang, mulai sekarang berhenti bahas ini. Aku salah paham sama Suwan. Salah paham sama dia. Kakyu, jangan sampai dia tipu kamu. Aku cuma mau jagain kamu. Pikir deh, kenapa dia pergi ke villa mewah itu? Jauh banget, cuma buat antar makanan. Masuk akal nggak? Suwan cuma antar pesanan di sana karena ada magen yang sek. Kakyu, berhenti jadi buta dong. Kamu percaya aja semua yang dia bilang. Cheng Fang, diam kamu. Kami udah nikah. Aku percaya Suwan. Jangan ngomong sembarangan lagi. Tapi, Kak, aku cuma mau bantu kamu. Ini tuh tagihan dari dokter kandungan. Ini Kok bisa? Kenapa gua dapat tagihan dokter kandungan? Tunggu, kartu gua nyambung ke rekening Suwan. ini. Beneran tagihan dokter kandungan. Jangan-jangan kakak ipar hamil? Nggak mungkin. Suwan sama gua udah lama nggak tidur bareng. Mana bisa dia hamil? Udah lama nggak tidur bareng. Aneh banget. Jangan-jangan
Bang Yu, ingat gua cerita soal kerjaan escort itu yang layanan ke rumah. Jangan-jangan kakak ipar kecelakaan waktu kerja? Cheng Fang, Tutup mulut lo, jangan ngomong sembarangan. Suwan nggak kayak gitu. Bang, terus tagihan dari dokter kandungan, lo jelasin gimana? Kakak ipar nggak mungkin. Tanpa alasan. Ke dokter kandungan kan? Mungkin. Suwan pergi sama temen, terus bayar pakai kartunya. Bukan berarti Suwan hamil. Bang Yu, tagihannya udah di HP lo. Kenapa masih bohongin diri sendiri? Kali ini jangan buru-buru dinilai. Suwan hamil atau enggak? Gua cari tahu di rumah sakit. Halo dok, saya suami Suwan. Apa Suwan datang pagi ini? Anda suami Suwan. Jadi Suwan memang datang ya? Istri Anda hamil 3 bulan. Anda nggak tahu. Apa? 3 bulan? Ini laporan prenatal Suwan. Lihat nih. Ini Suwan. Bayinya sehat, tenang aja. Tapi tubuh Suwan lemah. Jangan capekin dia, jaga dia baik-baik. Lewatin sup ayam buat dia. Atau sup ikan. Oke. Ngerti. Makasih dok. Suwan antar makanan. Baru 3 bulan. Kehamilannya juga 3 bulan. Tapi bulan-bulan ini, aku nggak pernah sentuh dia. Jangan-jangan anak ini bukan anakku. Hey, Yuk. Kenapa? Istrimu hamil ya? si Suwan. Tunggu. Dia beneran hamil. Yuk. Tapi kan kamu bilang, kamu nggak pernah tidur sama dia. Jadi bayinya pasti bukan anakmu. Diam. Cheng Fang, jangan asal nyimpulin. Aku pulang dulu. Aku tanya Suwan. Yuk. Hei, ini aku. Ya, aku hamil. Suwan ngobrol sama siapa? Baru tahu tadi pagi. Udah 3 bulan. Dia belum tahu. Udah tahu. Suwan, diam-diam. Lakuin ini ke aku. Anak ini bukan anakku. Harus cari tahu siapa ayahnya. Dia sekarang gak curiga lagi sama aku. Dari kamu, aman juga kan? Dari dia? Maksudnya apa? Tunggu, cowok itu selingkuh juga? Oke, nanti ya. Aku tunggu di kafe. Kita ngobrol sana. Di saat kayak gini, masih mau ketemu juga. Oke. Aku bongkar kalian berdua. Di depan muka lo. Sayang, kapan pulangnya? Baru aja pulang. Tadi kayaknya dengar kamu di dalam. Siapa tuh? Aku tadi ngobrol sama Xia Yue. Cuman ngobrol aja kok. Sayang, udah malam banget. Masih mau pergi. Malam orderan banyak. Kalau aku nggak, mereka nggak sanggup. Kamu kan lagi datang bulan. Sayang, kamu kuat nggak? Libur aja hari ini. Nggak bisa. Babe, maksud aku tuh, kita kan baru mulai. Kalau aku bolos kerja, cuma gara-gara mens. Nggak adil buat mereka. Aku pergi ya, tidur duluan ya. Jangan tungguin. Oke. Lihat siapa selingkuhanmu. Siapa sih sebenarnya? Zhao Lei. Udah lama nunggu. Dia? Dia ayah dari bayinya. Udah gua duga. Zhao Lei sama Suwan emang mencurigakan. Waktu di hotel itu ada yang aneh. Gue bego banget. Percaya bohongan mereka. Gue bakal bongkar siapa lu sebenarnya. Jadi mereka tuh hari itu di villa. Semua yang terjadi cuma kebohongan. Kalian udah kenal. Mereka cuma pelanggan kirim gua. Kalian berdua udah saling kenal. Tapi kalian lakuin semua itu buat acting dan nipu gua. Di mata mereka, gua kayak badut doang.
Kasihan banget. Suwan, lo emang beda ya. Main sama banyak cowok sekaligus. Lo nggak tahu siapa bapak kandung bayinya. Kan sekarang, wah, lo emang main kotor ya. Tunggu. Sekarang gua belum punya bukti. Meski gua hadapin mereka. Mereka nggak bakal ngaku. Gua harus cari bukti kuat. Tapi sekarang, gimana dapat buktinya? Tunggu. Xia Yue, dia pacarnya Zhao Lei. Xia Yue, gua tahu Zhao Lei sama Suwan. Mencurigakan. Apaan sih? Xia Yue, menurutku Zhao Lei sama Suwan. Mereka terlalu dekat. Yuk, kamu bilang apa? Nggak mungkin. Susah jelasin di telepon. Ribet ceritanya. Keluar yuk. Ketemu di kafe, he? Oke. Aku OTW. Kak Yu, tahu dari mana? Waktu kita di rumah, Suwan bilang ke aku, dia lagi nelpon kamu. Terus bilang mau pergi antar pesanan. Tapi dia malah ketemu Zhao Lei. Ternyata, Aku bahkan nggak ngobrol sama Suwan hari ini. Kenapa dia bohong ke kamu? pasti ada yang disembunyiin. Xia Yue, kamu kan sering bareng Zhao Lei sama Suwan. Nggak nyadar, ada yang aneh di antara mereka. Kayak sembunyi-sembunyi nelpon. Ketemu berdua aja. Aku nggak tahu. Kepalaku pusing banget sekarang. Xia Yue, tenang. Ini bukan salahmu. Satu cowok yang paling aku cinta. Satu lagi sahabat baikku. Dulu mereka berdua suka diam-diam keluar malam buat ketemu. Katanya kerja, ngecek pesanan. Ngecek pesanan malam-malam? Nggak masuk akal banget. Kamu nggak curiga sama mereka? Awalnya aku nggak mikir banyak. Kadang aku ikut juga. Tapi lama-lama, Zhao Lei cuma ngajak Suwan berdua aja. Tapi Suwan kan cuma kurir. Zhao Lei bosnya. Mereka kerja bareng, jadi wajar aja. Tapi lama-lama, makin sering aja. 2-3 kali seminggu malah. Aku jadi mulai curiga. Terus aku tanya Zhao Lei. Dia malah kesel. Bilang aku gila. Bilang aku nggak boleh curiga. Soal dia sama Suwan. Tapi aku pikir Suwan kan sahabatku. Dia nggak mungkin khianatin aku. Xia Yue, ada satu hal lagi. Aku harus kasih tahu kamu. Suwan, ya. Dia hamil. Apa? Maksudmu? Bapak bayinya Zhao Lei? Zhao Lei, ayahnya. Pantas. Pantas aja dia nggak mau nikah sama aku. Tiap kali aku bahas nikah, dia selalu cari alasan. Jadi ini alasannya. Enggak. Xia Yue, tenang dulu. Ini cuma tebakan aku. Kita belum ada bukti. Dari mana kamu tahu Suwan hamil? Dia kasih tahu kamu soal ini. Aku tiap hari ketemu dia, tapi aku nggak tahu. Aku dapat pesan. Suwan pergi ke dokter kandungan buat periksa. Dia hamil 3 bulan. 3 bulan. Waktu itu, Suwan mulai kerja kurir. Dan terus ketemu Zhao Lei terus menerus. Dan Suwan ajak Zhao Lei ketemuan. Buat kasih tahu dia kalau dia hamil. Apa? Suwan nggak bilang kamu, tapi bilang Zhao Lei. Berarti bayinya pasti punya Zhao Lei. Xia Yue, tenang dulu. Kita harus cari bukti mereka selingkuh. Kita nggak bisa diam aja. Iya. Nggak bisa dibiarin. Kita harus bikin mereka bayar semua ini. Xia Yue, kamu bisa ambil HP-nya Zhao Lei. Biasanya, Zhao Lei nggak pernah kasih aku pegang HP-nya. Cuman pas dia lagi mandi, aku bisa ambil diam-diam. Bagus. Lakuin itu. Cek HP-nya. Lihat apa aja yang mereka chat. Cari petunjuk apapun. Ma. Halo? Nak. Mama udah di bawah apartemenmu. Jemput Mama cepat. Ma. Kok kesini? Nggak bilang-bilang dulu. Kan aku jemput. Ah, jangan mulai deh. Syawan hamil. Berita sebesar itu nggak bilang Mama. Mama sampai harus datang sendiri ke sini. Ma. Mama tahu dari mana? Xia Yue, ibuku baru datang. Aku nggak tahu kenapa. Dia tahu Suwan hamil. Ini, balik dulu. Yang penting sekarang kami cari bukti mereka berdua. Bukti selingkuh. Dan aku urus ibuku dulu. Oke.
Ibu. Aduh, Ibu. Ibu, kenapa tiba-tiba datang? Nggak bilang dulu. Kan bisa aku jemput. Ibu mau lihat anakku sama menantu. Harus kasih kabar dulu ya. Ibu, bukan gitu maksudku. Aku cuma khawatir ibu capek di jalan. Udahlah itu. Mana Syawan? Kok belum pulang? Dia kan lagi hamil. Harusnya jaga diri dong. Ibu tahu dari mana? Suwan hamil. Jangan mulai deh. Syawan hamil lo. Kamu gak bilang kalau sepupumu gak kasih tahu. Aku masih gak tahu apa-apa. Sepupuku, dia tahu dari mana? Sepupumu kerja di res kota. Di bagian kandungan, dia lihat waktu itu laporan hamil Syawan. Nama dan nomornya cocok semua. Lihat kamu. Hal sebesar ini, kok bisa kamu sembunyiin dari kita? Mana Syawan? Suruh dia pulang sekarang. Suwan lagi antar pesanan. Kamu bilang apa? Syawan antar pesanan? Dia hamil. Kok kamu biarin dia kerja gitu? Ibu Cenyu, kamu ini benar-benar sampah. Ibu selalu ajarin kamu apa? Syawan hamil. Harusnya kamu suruh dia istirahat di rumah. Kok bisa kamu suruh dia kerja berat gitu? Ma, dengerin aku dulu. Ini bukan kayak yang mama pikir. Aku... Cepetan dong. Hai, Mak. Ada apa, Napon? Syawan, Udah. malam banget. Kok ada suara cowok situ? Ma, itu pelanggan aku. Lagi antar barang. Oh gitu ya. Kalau udah selesai, cepet pulang ya. Jangan capek. Mama tunggu sini. Ma, lama di rumahku? Baru aja sampai. Ini soal kamu sayang. Nak, ngapain sih kamu? Aku belum selesai ngobrol sama Syawan. Ma, ngapain sih ngomong sama dia? Mama pikir dia beneran antar barang. Emang kenapa? Bukannya dia sopir. Sopir. Kerjaan antar dia. Lebih kayak cewek panggilan. Ma, Mama nggak tahu. Dia ngapain aja di luar? Tiap malam? Omong kosong apa ini? Syawan bukan orang kayak gitu. Sebelum dia gabung keluarga kita, Syawan itu anak yang baik dan manis. Penuh kasih sayang. Setelah dia nikah sama kita, dia sempurna banget. Nggak ada salah. Aku kenal dia lebih baik dari siapapun. Ma, berhenti bela dia terus. Aku lihat sendiri. Masa aku bohong? Ya udah, terima pesanan tengah malam. Dan aku lihat dia sama cowok lain di hotel. Mungkin kamu salah paham. Salah paham. Sekali itu kesalahan. 2 kali juga kesalahan. Tapi sebanyak ini, semua kesalahan. Ma, aku jujur aja ya. Udah berbulan-bulan, aku nggak sentuh dia. Gimana bisa dia hamil? Jadi ya gitu. Pahit di perutnya itu ya. Bukan anakku. Apa katamu? Nggak mungkin. Udah, jangan nebak-nebak. Syawan itu orang kayak gimana? Selama bertahun-tahun ini, masa aku nggak tahu? Dia nggak mungkin selingkuh. Terus punya anak sama pria lain? Ma, dia bukan Suwan yang dulu, yang Mama kenal waktu itu. Aku juga nggak percaya. Tapi akhir-akhir ini semua hal satu-satu. Aku harus percaya sekarang. Suwan, dia udah khianatin aku. Kok bisa ngomong gitu? Bisa buktiin nggak? Syawan keluar malam-malam, kerja antar barang. Dia lakuin itu buat kurangin beban kamu. Terus kamu curiga dia punya anak sama pria lain. Suami macam apa kamu ini? Ngurangin beban. Mama pikir itu kerjaan ntar. Dia rela lakuin apa aja. Demi duit. Dengerin ya. Punya anak sama pria lain. Bukan hal besar. Kamu? Lihat kamu. Kok bisa bodoh banget sih? Kenapa kamu cuma percaya yang kelihatan doang? Syawan nggak dikasih kesempatan jelasin. Aku bodoh. Mama, dia lagi hamil sekarang. Dan nyembunyiin dari kita. Kalau dia nggak salah, terus apa dong? Tapi kamu nggak bisa bilang, bayinya bukan anak kamu. Dia sembunyiin kehamilannya. Mungkin dia cuma takut kamu stres. Dia nunggu waktu yang tepat buat kasih tahu kamu. Waktu yang tepat? Dia cuma nggak berani bilang ke kamu. Siapa tahu anak siapa itu? Sayang, Mama
Kalian ribut soal apa sih? Pintu belum dibuka. Udah kedengeran kalian berdua. Syawan, kenapa baru pulang sekarang? Hamil berita gede gitu. Kamu gak bilang aku. Mama, gimana kamu bisa tahu? Kamu tahu dari mana? Dari mana lagi aku tahu? Sepupumu. Kerja di rumah sakit, di bagian kandungan. Dia lagi sortir berkas. Langsung lihat namamu. Umur, sama tanggal lahirmu. Semuanya cocok. Kenapa dia nggak bilang aku? Ini, Suwan, bilang yang jujur. Kalau sepupumu nggak nemuin itu soal kehamilan ini, mau sampai kapan kamu sembunyiin? sayang. Ma, aku nggak bermaksud sembunyiin. Syawan, kamu masih anggap aku ibumu nggak? Hal sebesar ini nggak mau cerita ke aku. Ma, aku nggak. Aku beneran punya alasan. Alasan? Alasan apa? Alasan apa sampai kamu sembunyiin? Dari suamimu sendiri? Sayang, tolong percaya aku. Aku beneran nggak sembunyiin dari kamu. Aku percaya kamu. Suwan, gimana aku bisa percaya kamu sekarang? Kamu rencana punya anak itu, terus cari alasan buat nipu aku. Sayang, kamu pikir aku kayak gitu? Dengerin baik-baik. Bayi di perut kamu itu ayahnya, bukan aku sama sekali. Itu bukan anakku. Kamu bilang apa? Mak, kamu ngomong apa sih? Kalian kan udah nikah, nggak bisa omongin baik-baik. Minta maaf, kawan. Kenapa aku harus minta maaf? Aku nggak salah apa-apa. Sayang, kita udah nikah bertahun-tahun. Di hati kamu, aku wanita kayak gitu. Di antara kita, nggak ada kepercayaan sama sekali. Percaya? Suwan, lihat dirimu yang kamu lakuin akhir-akhir ini. Kan kamu masih bicara soal percaya. Kalau kamu nggak percaya aku, ya udah cerai aja. Aku. Kalau gitu ya cerai aja. Syawan, jangan gegabah. Merejat pusan ginan. Pasti pernah bertengkar. Lagian, Lidah sama gigi aja. Kadang suka kebentur. Kan, jangan gampang bilang cerai. Kayak gitu dong. Mama, aku nggak asal ngomong. Dia selalu nyalain aku dan nuduh aku. Syawan, dia cuma lagi emosi waktu itu. Mama bicara sama dia. Kalian udah nikah bertahun-tahun bareng. Bisa lepas gitu aja. Ayo dengerin Mama. Kalian berdua perlu tenang dulu. Ma, Iya deh. Syawan, ayo masuk sama Mama. Cerita ada apa? Curhat aja ke Mama. Mama ada kok. Halo? Ini aku. Xiayue, gimana? Nemu sesuatu di sana? Aku udah balik. Waktu Zaule lagi mandi, aku cek HP-nya. Aku buka semua aplikasinya. Nggak ada chat sama Suwan. Nggak ada sama sekali. Mereka kerja bareng tiap hari. Masa nggak ada apa-apa? Iya. Dia hapus semuanya. Yuk, terus gimana? Kayaknya Pak Suwan itu anaknya Zaule. Xiayue, tenang. Tahan Zaule dulu. Aku mau nemuin Suwan. Buat tes DNA. Oke. Syawan, bilang yang jujur ke Mama. bayi ini anak siapa? Mama, sebenarnya ayah dari bayi ini adalah Cukup, Suwan. Berhenti acting. Kamu nggak punya bukti. Apa yang kamu bilang? Siapa percaya? Ayo, ikut aku ke rumah sakit. Tes DNA sekarang. Aku mau lihat siapa ayah kandungnya. aku nggak mau. Kenapa harus aku? Aku nggak salah apa-apa. Ikut tes ini. Itu menghina aku. Merasa bersalah. Takut pergi ya? Kamu takut kan? Kalau hasilnya keluar, kamu nggak bisa sembunyi lagi. Pucanyu. Cuma gara-gara kecurigaan tanpa bukti. Kamu suruh aku buktikan? Kamu pikirin perasaanku nggak? Kamu pikirin harga diriku nggak? Perasaan? Harga diri. Pantas kamu. Kalau berani akui. Kamu memang seperti kata orang. Pakai alasan kirim barang. Cewek kurir murahan. Berani loh. Brengsek! Gua kerja kurir. Buat ngurangin beban lu. Dan lo malah ngebuat jadi menjijikan. Pelacur kurir. Oke,
Lu mau tahu yang benar? Ayo ke rumah sakit. Pas hasil tes keluar, kita lihat gimana lu hadapin. Ma, ini semua udah kacau. Pulang dulu ya. Nanti kalau udah beres, gua kasih tahu. Oke. Kalian berdua ngobrol baik-baik. Kabarin kalau ada apa-apa. Suster, hai. Boleh tanya? Nona Su, gue ingat waktu lu datang kemarin. Bukan pria ini kan? Lu bilang apa? Apa? Siapa yang datang sama dia waktu itu? Matoy, Pak. Pria itu, dia nggak daftarin identitasnya. Mukanya kayak gimana? Coba ingat baik-baik. Cuma cowok biasa aja. Matanya agak mirip Nona Su. Aku ingat ada luka di mukanya. Kelihatan serem banget. Luka. Pasti Zaolai. Suwan, berani banget kamu. Katanya nggak ada apa-apa sama Zaolai. Dia ikut periksa kandunganmu. Kalian berdua nggak tahu malu. Bukan kayak yang kamu pikir. Waktu itu aku lagi packing pesanan, pusing sama mual. Jauh liat aku nggak enak badan. Terus baik hati anterin aku. Baik hati anterin kamu? Bos sebaik itu, serius? Nganterin pekerja cewek buat periksa kandungan? Cuma bos yang peduli sama karyawannya. Nggak ada apa-apa di antara kami. Bisa berhenti mikir yang jorok-jorok gitu. Suwan, kamu pikir aku bakal percaya semua ini sekarang? Waktu di hotel itu, aku udah tahu ada yang aneh. Aku nggak nyangka. Kalian berdua udah sejauh itu sampai dia ikut periksa kandunganmu. HP kamu, telepon Zaolai sekarang. Suruh dia ke sini, buat tes DNA sama kamu. Aku mau lihat. Ini bayi siapa sebenarnya? Aku nggak mau. Dia nggak salah apa-apa. Kamu kurang ajar banget. Nyuruh dia datang buat tes sama aku. Nggak mau, ya udah aku aja. Kita tes hari ini juga. Dabao. Tuan, jadi selain Zaolai, kamu punya cowok lain di belakangku. Apalagi yang kamu sembunyiin? Bukan gitu. Kamu salah paham. Coba aku lihat. Siapa cowok lain ini? Suwan, udah selesai antar pesanannya. Anaknya gimana? Zaolai. Ini kamu? Fu Chenyu? Kenapa kamu angkat teleponnya? Mana Suwan? Ini HP istriku. Masalah buat lu kalau gua angkat Zaolai. Wah. Suwan yang bener sebagai Dabao. Panggilan sayang yang manis ya. Berani banget. Nggak cuma Dabao lawa, hah? Bang Fu, kamu beneran salah paham. Cukup. Diam. Ke RS Kota sekarang. Aku sama Suwan di sini. Kita selesaiin ini langsung. Jangan bully Suwan. Gua kesana. Zaolai, dia istriku. Jangan ku campur. Berhenti sok peduli. Cepat. Jangan bikin gua nunggu. Fu Chenyu, harus sejauh ini ya. Aku yang kejauhan, Suwan. Kamu nggak lihat? Kamu yang dorong aku sampai gini. Aku nggak pernah dorong kamu. Kamu yang selalu curiga sama aku. Oke. Udah stop. Kalau Zaolai udah sampai, semuanya bakal jelas. Suwan. Lei. Suwan, kamu oke? Hei, ngapain kalian di sini? Hei, lu udah kelewatan? Istri gua hamil. Bukan urusan lu. Lu pikir lu siapa? Kita pikir kita siapa? Kita berdua sama Suwan. Beda sama lo suaminya. Lo cuma bisa curiga dan nyalahin dia. Lu masih ngaku cowok. Iya. Suwan kerja buat keluarga lo. Hujan atau panas, antar makanan di luar sana. Kerja kurir. Kita udah lihat semua. Sekarang lo curigain dia. Dan raguin dia. Gua. Urusan gua sama istri gua. Jangan ikut campur. Lu selalu ada di sekitar Suwan. Mungkin salah satu dari lu bapaknya. Fu Chenyu, diam lo. Berani lo ngomongin Suwan kayak gitu. Apa? Gua kena saraf nggak ya? Udah nggak bisa pura-pura lagi ya. Gua cuma penasaran yang mana. Dari kalian bertiga bapak aslinya? Coba bilang lagi, berani lo. Udah gua bilang. Terus kenapa? Lo selalu sama Suwan. Bahkan anterin dia periksa ke sini. Nggak ada apa-apa di antara kalian. Siapa yang percaya? Zaolai cuma mau baik aja. Dia anterin Suwan ke sini buat periksa. Kita semua bareng. Khawatir sama dia. Orang jemputin dia. Emang salah. Ya, terus kenapa? Lebih baik dari lo suaminya. Abaikan kenyataan. Nyerang dia langsung. Baik. Sejak kapan bos sebaik ini? Gua rasa kalian bertiga
Ada maksud tersembunyi? Oke. Biar gue tunjukin hari ini. Apa itu maksud tersembunyi? Lu ngomong sama siapa sih? Lo siapa? Permisi, siapa yang mau tes DNA? Gua sama dia. Sama dia. Kita bertiga. Oke, ikut saya ya. Hari ini hasilnya besok jadi. Ayo. Besok jam 10 bisa ambil hasilnya. Makasih. Besok hasilnya keluar, baru ketahuan yang sebenarnya. Lihat nanti lu mau bilang apa. Fu Chenyu, gua beneran nggak nyangka di hati lo. Gua kayak gini, di mata lo, gua seburuk itu ya. Gua capek. Malam ini gua mau sendiri. Gua nggak pulang. Soal mama, lo yang jelasin. Nggak usah khawatir soal mama. Ayo. Bro, ayo minum bareng gue. Kenapa yuk? Lihat kamu. Berantem sama istri. Lebih dari berantem, dia bahkan mukul aku. Dia mukul kamu? Gimana tagihan dokter kandungan? Gimana? Dia beneran hamil? Aku tanya ke rumah sakit, Suwan hamil. Dan dia sembunyiin dari aku, di belakang aku. Dia kasih tahu cowok lain. Cowok lain? Apa? Ayah kandung bayinya. Itu bos Suwan, bos kurir. Zhao Lei? Iya. Kamu tahu dari mana? Perawat kasih tahu aku. Cowok yang antar Suwan ke dokter. Itu dia. Jadi istrimu beneran selingkuh? Bahkan sama bosnya sendiri. Diam. Terus gimana dia mukul kamu? Aku pikir dia ayah kandung bayinya. Jadi aku suruh Suwan telepon dia ke rumah sakit buat tes DNA. Tapi tahu nggak? Aku lihat Suwan. Apa catatannya? Apa? Ini tak mau. Ini tak mau. Cuman bos sama karyawan. Kenapa dia pakai nama semanis itu? Kayaknya yang gua tebak bener semua. Terus dia muncul sama dua rekan bisnisnya, Bang Long sama Bang Tian. Ikut datang juga. Suwan lagi hamil. Ngapain mereka peduli? Tapi mereka tetap buru-buru datang. Berarti mereka mungkin dulu pelanggannya waktu dia kerja. Jadi cewek panggilan. Cukup, berhenti ngomong. Minum aja. Oh iya, ada yang lebih aneh lagi. Pas gue berantem sama Zolik, waktu lagi gelut. Bekas lukanya copot. Gue mau nanya, tapi perawatnya datang. Gue lagi buru-buru buat tes DNA, jadi gue nggak sempet nanya apa yang terjadi. Lu bilang apa? Bekas lukanya hilang? Yu, bangun Bang Yu. Datang cepet. Nggak sabar ya. Zhao Lei, kalau hasilnya keluar, lihat aja. Mau bilang apa? Fu Chenyu, kalau tes menunjukkan anaknya punyamu, kamu tahu gimana akhirnya nanti? Kalau masih punya hati nurani, minta maaf ke Suwan. Demi kamu, dia udah menderita banget. Betul tuh. Pas hasil tesnya keluar, kamu harus minta maaf ke Suwan. Minta maaf? Kalian yang harusnya minta maaf. Dan Suwan, kalau kamu jujur dari awal, nggak bakal sampai sejauh ini. Fu Chenyu, aku tahu apapun yang aku bilang. Kamu nggak percaya. Cuman kalau laporannya keluar, kamu baru ngerti. Suwan, aku akui, beberapa hari ini, dengan semua yang terjadi, aku nggak percaya kamu. Cuman pas hasilnya keluar, baru aku percaya kamu. Cukup. Berhenti ngomong. Kalau hasil tesnya udah keluar, kebenarannya bakal terungkap. Siapa Suwan? Fu Chenyu, Zhao Lei. Hasil tes DNA kalian udah siap. Sini. Anak ini, udahlah. Lihat laporannya. Apa?
Suwan, Mau bilang apa lagi sekarang? Masih mau bohongin aku? Anak ini, anak kamu sama Zaulay. Enggak mungkin. 3 bulan lalu. Bilang, kamu mau jelasin kan? Sekarang merasa bersalah. Fu Zhenyu, aku nggak salah. Nggak ada apa-apa antara aku sama Zolei. Kenapa kamu nggak mau percaya aku? Enggak bersalah. Terus ini laporan apa? Ini bukti kamu nggak salah. Itu karena... Karena apa? Bilang, karena kamu jadi kurir. Zaulay udah bantu bisnis kamu. Jadi kalian berdua selingkuh diam-diam ya? Kok kamu bisa mikir gitu tentang aku? Kita nikah bertahun-tahun bareng. Di mata kamu, Itu nggak berarti apa-apa ya? Perasaan, cinta bisa bayar tagihan, bisa bikin kamu pulang tengah malam, bikin kamu antar ini. Kontrasepsi memalukan, bikin kamu ketemu cowok. Diam-diam di hotel, Semua salah paham. Udah aku jelasin berkali-kali. sekali itu salah paham. 2 kali salah paham. Tapi sebanyak ini, semua salah paham. Suwan, kamu pikir aku bodoh? Fu Zhenyu, kalau nggak percaya, kita ke pengadilan. Cerai. Wah! Kak, tunggu. Hasil tanda, ada yang kurang. Kok bisa? Gimana bisa gini? Aku salah nilai Suwan? Suwan, bayi ini apa? Aku di pengadilan sekarang. Cepat ke sini. Aku... Pak Fu Zhenyu, Nona Suwan. Kalian yakin mau cerai? Cerai? Itu bukan hal kecil. Pikir baik-baik dulu. Jangan gegabah. Anak ini beneran anakku nggak sih? Apa aku beneran mau cerain Suwan gitu aja? Kamu juga mau cerai? Buru-buru banget ya? Fu Zhenyu, jangan ngaco. Ngaco. Aku bohong. Kalian berdua tahu itu. Kita udah sepakat, lakuin sekarang. halo? Apa? Udah beres semua. Bagus. Xiaowan, kita berhasil. Beneran? Iya. Senang Nina. Zaulay! Jaga sikapmu. Aku dan Suwan belum resmi cerai. Dia masih istriku. Di depan mataku, berani peluk dia. Kamu udah kelewatan. Fu Zhenyu, tenang dulu. Ini bukan kayak yang kamu pikir. Aku sama Xiaowan nggak ada apa-apa. Baru semalam aja. Udah manggil dia Xiaowan. Bilang nggak ada apa-apa. Kamu mau tahu kebenarannya kan? Oke. Aku kasih tahu sekarang. Kebenarannya. Apa? Kebenaran apa? Kenapa buru-buru? Orang pentingnya belum datang. Ngapain kamu di sini? Orang penting siapa? Maksudnya apa? Fu Zhenyu, kamu mau tahu kebenarannya kan? Kita kasih tahu sekarang. Tapi sebelum itu, panggil Cheng Fang ke sini. Cheng Fang? Dia ada hubungan apa? Kamu pernah pikir nggak? Sejak kamu dan Cheng Fang jadi rekan kerja, kamu dan Xiaowan makin jauh. Coba pikir deh. Sebut nama masalah sama ke Xiaowan. Bukannya Cheng Fang dibalik semua? Aku dengar ada modus baru. Namanya penipuan cewek kurir. Mereka pura-pura antar makanan, tapi nawarin yang lain. Istrimu pasti bilang lembur terus kan? Menurutku, coba ikutin dia. Tagihannya dikirim langsung ke HP-mu. Ngapain masih di sini? Berhenti bohongin diri sendiri. Walaupun gitu. Terus kenapa? Mungkin cuma kebetulan. Nggak ada yang namanya kebetulan. Panggil dia ke sini aja. Terus, lakuin sesuai rencana. Kebenarannya pasti ketahuan. Oke. Telepon dia sekarang. Bilang identitasku mencurigakan. Suruh dia datang sekarang. Cheng Fang, Gimana sama istrimu? cerita panjang. Cheng Fang, ke rumahku aja. Kita ngobrol di sana. Yuk, bilang aja lewat telepon. Aku nemuin identitas Zaulay. Itu aneh. Dan kayaknya aku tahu rahasia Suwan. Apa? Yuk, aku ke sana. Oke. Yuk, ceritain sekarang. Kamu nemuin apa? Kakak ipar, apa rahasianya? Nama asli Zaolei. Ada masalah ya? Kenapa buru-buru? Zaulay benar. Cheng Fang mencurigakan. Cheng Fang, santai. Sini, duduk dulu ngobrol. Bang Yu, kasih tahu aja. Aku penasaran banget. Beneran nggak sih? Dia beneran matra ya? Si Zaolei itu, dia orang penting. Coba tebak. Ayolah, Bang Yu. Ini serius loh. Kok malah bercanda? Aku panik nih. Ini kenapa sih?
Terus bekas luka di mukanya. Kalau itu copot waktu itu, dia CEO Zhao Group. Bekas luka di mukanya. Iya, itu palsu. Tapi aku nggak tahu. Dia CEO Zhao Group. Nggak yakin. Udah, aku duga. Luka di mukanya cuma samaran doang. Identitas aslinya, dia CEO Zhao Group. Terus rahasia istrimu apa dong? Kayak yang lu bilang. Dia matre kan? Pasti dia udah tahu siapa Zhao Lei itu. Makanya deketin dia. Gua bangkrut. Gua nggak bisa kasih dia hidup enak. Beneran? Jadi dia nggak punya rahasia lain? Mereka ngapain di tempat itu pas malam? Cheng Fang. Kok gua ngerasa lu lebih kepo dari gua ya? Ya, mana mungkin sih. Bang Yu, gue cuma jadi temen lu aja kok. Gue peduli lu. Oh iya. Pas denger siapa Zhao Lei? Apa heboh gitu? Lu juga kepo banget soal Suwan. Kalau lu beneran peduli gua, harusnya lu tanya dulu. Gua sama Suwan suka nggak? Anak ini tuh, anak gue atau bukan? Wah. Maksudmu apa, Yu? Kamu nggak percaya aku? Aku lakuin ini buat kamu. Ya. Cheng Fang, mereka ngapain di lokasi itu? Tiap malam, aku udah tahu semuanya. Serius? Jadi mereka ngapain? Tapi Cheng Fang, kamu beneran nggak nyembunyiin apa-apa dari aku? Aku enggak. Beneran enggak kok. Kamu ragu sama aku? Bukan, ini cuma karena ini aneh banget. Jadi aku cuman Cukup Cheng Fang. Aku udah tahu kebenarannya. kebenaran? Kebenaran apa? Kebenarannya itu, kamu udah bohongin aku. Kamu bikin masalah sama Suwan. Cuma buat capai tujuan tersembunyimu. Apa sih yang kamu omongin? Kapan aku bohong sama kamu? Aku lakuin ini buat kamu. Buat aku? Ya Kak, yuk. Ini aku. Kamu nggak percaya aku. Cheng Fang, kalau kamu peduli sama aku, kamu nggak bakal terus jelek-jelekin Suwan. Atau bilang dia cewek matre. Kamu bahkan coba bikin ribut. Kak Yu, aku cuma nggak mau kamu dibohongin terus. Aku beneran mau bantu kamu. Cheng Fang, jujur aja sama aku. Kamu deketin aku. Buat cari tahu rahasia Suwan. Apa sih maumu? Kak Yu, kamu salah paham banget. Aku cuma... Cukup, Cheng Fang. Berhenti acting. Ngapain kamu di sini? Cheng Fang, udah sampai sini. Mau sampai kapan begini? Maksudnya apa? Aku nggak ngerti kamu ngomong apa. Kamu kenal aku. Lihat berkas-berkas ini. Masih mau pura-pura bodoh. Dari mana kamu dapat ini? Cheng Fang, kamu anak rahasia paman. Sembunyiin identitasmu. Cuman buat nyuri. Rahasia keluarga Zhao. Dan ambil alih semuanya. Iya kan? Suwan, apa yang kamu bilang? Keluarga Zhao. Siapa kamu? Maaf sayang. Aku rahasiain ini. Sebenarnya, aku pewaris keluarga Zhao. Zhao Group, keluarga terkaya di kota ini. Kamu anak miliarder itu. Tunggu, apa yang terjadi di sini? Maaf sayang. Detailnya nanti aku jelaskan. Percaya aku aja. Aku nggak pernah khianatin kamu. Oke, aku percaya. Sekarang, ayo urus dia dulu. Jadi kamu beneran pewaris yang tersembunyi. Suwan, kamu sembunyiin dengan baik. Aku udah tahu semua gerak-gerikmu. Cheng Fang, kamu deketin Fu Chenyu. Coba ke aku. Cuma buat dapetin dari dia info kegiatan harianku. Terus sekali soal Zhao Lei dan identitasku buat curi rahasia Zhao Group. Bener kan? Ya, aku emang nemuin beberapa petunjuk. Soalnya kali ini krisis keluarga Zhao. Anak sulung dari luar negeri. Kakak Zhao sembunyiin identitas, balik jadi bos kurir. Tapi aku nggak punya bukti. Aku cuma bisa manfaatin Fu Chenyu buat terus gali lewat kamu. Aku nggak nyangka aja. Infonya bener dari awal. Zhao Lei adalah CEO Zhao Group. Petunjukmu emang bener. Tapi sama nggak nyangka. Tiap kamu suruh Fu Chenyu ganggu kita. Kita tipu kamu tiap kali. Makanya baru sekarang kamu tahu intelnya beneran. Kaget kan Cheng Fang? Sejak kamu deketin Fu Chenyu, kita udah awasi kamu. Kita sembunyi selama ini. Cuma buat tangkap kamu. Dan orang di belakangmu sekaligus. Dasar bajingan. Jangan pikir kau udah menang. Walau kau tahu siapa kakak sulung, grup Zhao nggak bakal jadi milikmu. Paman udah ketangkap sekarang. Grup Zhao balik ke kakak sulung. Cheng Fang, terima aja kenyataannya. Hadapi keputusan Dewan. Enggak, gua nggak percaya. Gua bilang ya, lu bohong sama gua. Kita nggak nyerah.
Masih sok jagoan padahal udah tamat. Penjaga! Nona Su, Tuan Zhao, semua itu udah siap. Orang-orang kunci udah dikuasai. Lo nggak bisa sentuh gua. Gua juga jauh. Gua punya bagian di sini. Lepasin gua. Seret dia keluar. Lepasin. Oke, Wan. Udah selesai. Minggir. Jadi, urusanmu udah beres, semua kelar. Waktunya jawab pertanyaanku. Aku lihat kamu punya pertanyaan. Tanya aja. Sayang, yang paling pengen aku tahu soal anak ini. Kamu beneran pikir aku selingkuh? Anaknya punyamu. Jadi sekarang masih mau cerai? Aku nggak mau. Aku tahu anak ini pasti punyaku. Tapi aku nggak ingat kapan ini terjadi. 3 bulan lalu. Sayang, aku beneran cinta kamu banget. Omongan orang mabuk ya? Tiga bulan lalu, kamu mabuk lagi pesta. Pulang ke rumah terus, nyerang aku. Bilang hal-hal itu. Lupa ya? Aku mabuk banget. Blank total. Lihat aja kamu, berani minum lagi. Berani lakuin aku. Minta cerai. Enggak, siap ratuku. Terus, kenapa nggak bilang aja? Kamu hamil? Soalnya aku tahu. Kalau aku bilang, kenal kamu pasti nggak izinin. Aku antar makanan. Tapi rencana kita waktu itu masih jalan. Hal baru muncul tiap hari. Nggak boleh ada salah. Jadi aku sembunyiin dari kamu. Sekarang soal bayinya, aku punya satu pertanyaan lagi. Ini Zaulai. Kenapa? Dia ada hubungan darah sama anak ini. Itu karena dia kakak kandungku. Saudara? Apa? Dia kakak kandungmu? Dia kakak kandungmu, terus kenapa dia Zal? Dan kamu Sul? Aku lahir paling akhir. Semua di rumah sayang aku. Aku sembunyiin identitasku. Karena musuh kami banyak banget. Ayah dan kakak-kakakku. Takut aku celaka. Jadi mereka rahasiain aku. Biarin aku pakai nama ibu Su. Kalau mereka siapa? Kok baik banget sama kamu? Aku kenalin ya. Ini kakak kedua aku Xiaotian. Dan ini kakak ketiga aku Xiaolong. Aku punya 3 kakak kandung. Jadi cowok-cowok yang kukira selingkuhannya, ternyata semua kakak iparku. Terus kenapa kamu masih jadi kurir malam-malam lagi? Nganterin barang dewasa? Itu karena kami cuma terima orderan dari orang kaya dan berkuasa. Dan juga kebanyakan petinggi Zhao Group. Ini bantu Xiaowan. Deketin mereka dan kumpulin info. Jadi tiap malam di titik pengantaran. Kita di sana rancang langkah selanjutnya. Oh gitu toh. Ternyata aku yang paranoid. Hampir rusak rencanamu. Ya, kelakuanmu akhir-akhir ini bikin kakak-kakakku marah banget. Mereka terus bilang, aku harus ceraikan kamu. Maafin aku. Kakak-kakak, aku bodoh banget. Aku salah nilai kalian. Dan Wan. Aku udah hampir ceraikan Wan. Udahlah. Kamu nggak tahu. Tapi soal ini bukan salahmu semua. Ini semua salah Cheng Fang. Dia yang bikin ribut. Tapi jangan lagi ya. Mulai sekarang, Perlakukan Wan lebih baik. Kakak-kakak, tenang aja. Aku akan sayang Wan selamanya. karena semuanya udah jelas. Kami pamit dulu. Hey, Xiaoyue. Zaolei, dasar brengsek. Kamu sama sahabatku. Punya anak. Aku putusin sama kamu. Tunggu dulu. Apa ini? Ada apa ini? Sayang, sekarang aku ngerasa kayak mimpi. Kamu beneran anak orang terkaya. Ayolah, cubit aku dong cepet. Coba lihat, ini beneran apa enggak? Aduh. Ternyata beneran ya. Apa? Istrimu anak miliarder loh. Kamu kaget? Ya jelas kaget dong. Latar belakang istriku sendiri. Segede ini. Terus aku cuma orang biasa aja. Sayang, kenapa dulu kamu bisa suka sama aku? Waktu itu Jangan pergi. Bahaya. Hai nak, kamu oke? Hati-hati ya. Makasih Om. Kamu ada di sana juga? ya, aku terus mikir. Orang kayak gimana? Yang rela taruh nyawa buat selamatin anak itu. Terus aku ketemu kamu dan pengen lebih. Lalu kita jadi secara alami menikah. Jadi istriku jatuh cinta pandangan pertama. Kalau kamu? Kalau aku sih cinta tumbuh seiring waktu.
Udah dong, aku kan ada bayi di dalam. Oke. Ya deh, sana siap-siap dulu. Siap buat apa? Ketemu ayahku dong. Oh iya, harus kasih kesan bagus ke mertua miliarder. Suamiku ganteng banget.